Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabakdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki bulan Sya'ban di tahun 1445 Hijriah. Tinggal menghitung hari, kita akan bertemu dengan bulan yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah, bulan suci Ramadan. Di bulan ini ada peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah yang terjadi 14 abad yang lalu. Bulan Sya'ban menjadi bulan istimewa, menjadi bulan yang diagungkan, menjadi bulan yang mendapatkan tempat terbaik. Di bulan ini terjadi peristiwa turunnya surat Al-Baqarah 144. Ketika itu Rasul dan para sahabat sedang dalam perjalanan di pinggiran kota Madinah, berhenti di sebuah masjid yang dibangun oleh satu keluarga Bani Salamah. Masjid itu pun dikasih nama dengan Masjid Bani Salamah, karena satu masjid tidak harus dibangun oleh satu kampung, tidak harus dibangun oleh satu komplek, satu keluarga, satu orang pun masjid selesai juga dari dahulu. Ketika Rasul sedang sholat rakaat kedua jadi imam, turunlah surat Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Sungguh kami sudah sangat sering melihat wajahmu Muhammad menengadah ke arah langit. Engkau berdoa, engkau memohon, engkau meminta, engkau mengharap agar diberikan arah kiblat yang engkau ridho. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Sekarang Muhammad, palingkan wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram. Rasul yang sedang sholat di rakaat kedua tidak menunggu sholat itu selesai, tidak menunggu salam, beliau langsung putar arah kiblatnya ketika sedang sholat itu. Maka sejak hari itu sampai hari ini dan sampai akhir zaman kelak, berubahlah kiblat kita yang sebelumnya menghadap Masjidil Aqsa, berubah menghadap ke arah Masjidil Haram. Momen inilah, di bulan ini sebenarnya momen perubahan arah kiblat itu. Pertanyaannya, apakah kita harus merubah arah kiblat kita? Merubah mihrab dan menghancurkan masjid kita yang tidak pas? Tidak usah. Kalau arahnya belum pas, bukan mihrabnya yang diganti, bukan masjidnya yang dirobohkan, cukup tikarnya saja yang dimiringkan, disesuaikan. Kalau arahnya belum pas, cukup disesuaikan
dengan barisan safnya saja, tidak usah harus merubuhkan masjid. Maka yang diminta di bulan ini perubahan sikap, bukan lagi sekedar perubahan kiblat, tapi perubahan perilaku, perubahan perangai. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib dan keadaan suatu bangsa, suatu negara, suatu kaum, suatu keluarga, suatu rumah tangga, suatu pribadi, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau merubah apa yang ada dalam diri mereka masing-masing. Maka bisa tidak kita robah takdir kita? Bisa. Bisa tidak kita robah nasib kita? Bisa. Bisa tidak kita robah masa depan kita? Bisa. Kenapa bisa? Apa janji Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala merubah, memperbaharui, mengevaluasi nasib takdir manusia di muka bumi sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun nasib kita bisa diperbaharui, bisa diperbaiki, bisa dirombak total. Waktu untuk merombak itu, waktu penentuan itu terjadinya di bulan Sya'ban. Maka yang ingin merubah nasib, robahlah di bulan ini, jangan tunggu Ramadan. Ramadan itu bukan perubahan takdir. Ramadan itu berkaitan dengan ghufira lahu ma taqaddama min zambih, penghapusan dosa. Perubahan sikap itu di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban sebenarnya bisa kita lihat mana yang orang yang berniat baik, mana yang berniat curang, culas, akan terlihat. Mana yang qanaah, mana yang tamak dan serakus akan nampak, akan terlihat. Tidak perlu ditunjuk-tunjuk orangnya, cukup dalam hati saja. Kironya si anu tambah menjadinya nampak di bulan kini. Kironya si anu alun sadar-sadar jolah itu. Kironya bertambah parah jo nampaknya. Di bulan ini akan mulai terlihat. Kita yang dikhawatirkan kalau sampai tidak melakukan perubahan besar dalam hidup kita, nasib kita tidak akan berubah-ubah. Apa yang dikhawatirkan Rasul kepada kita ada 5 hal. Apakah di zaman kita hari ini, di saat kita hidup di abad sekarang ini sudah ada tanda-tanda itu? Wallahu a'lam. Kenapa harus berubah? Kenapa harus berubah? Ada yang sangat dikhawatirkan Rasul kepada umatnya, dicemaskan oleh beliau. Sayati ala ummati zamanun yuhibbuna khamsa wa yahsaunal khamsa. Akan datang suatu waktu di tengah umatku, datang suatu masa di tengah-tengah umatku kelak. Yuhibbunal khamsa wa yahsaunal khamsa. Mereka terlalu berlebihan, bersangatan, terlalu untuk urusan 5 hal. Tapi mereka lupa dengan 5 hal pula. Bersangatan, berlebihan untuk 5 perkara, tapi lupa dengan 5 hal berikutnya. Apa itu? Pertama, yuhibbunad dunya wa yahsaunal akhirah. Suatu waktu datang di tengah umatku, mereka berlebihan, bersangatan urusan dunianya dan lupa dengan akhiratnya. Yang penting urusan dunia nomor pertama, akhirat belakanganlah.
Maka kalau ada orang habis-habisan untuk dunia, totalitas hanya untuk dunia, mati-matian untuk dunia, dari dulu sudah diingatkan itu. Inilah yang membuat kita harus cepat sadar dan harus merubah sikap. Jangan sampai terbawa arus, jangan sampai tidak bisa membedakan yang mana loyang, yang mana emas murni, yang mana batu permata, yang mana batu biasa, yang mana uang yang berlaku, yang mana yang uang palsu. Dunia ini tidak akan abadi. Yang lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu. Ketahuilah oleh kamu semua, duniamu itu hanya sebuah permainan senda gurau. Permainan cuma. Kalau permainan, bersiap-siaplah untuk dipermainkan. Namanya orang bermain, semuanya bisa dimain-mainkan. Maka uang bisa dimainkan, angka bisa dimainkan, suara bisa dimainkan. Namanya juga permainan. Jangan sampai kita stres pula. Jangan sampai kita tidak tahu arah. Dunia ini hanya sebuah permainan. Kalau ada ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat ya'lamu, inilah salah satunya itu. Allah memberikan pengumuman, Allah memberikan maklumat. Pengumumannya tidak panjang, pengumuman penting saja. Ketahui oleh kamu semua, ya'lamu annamal hayatud dunya, duniamu itu laibu wa lahu, hanya sebuah permainan senda gurau. Maka kalau Bapak Ibu Saudara melihat orang mempermainkan jabatannya, mempermainkan kekuasaannya, mempermainkan hukum, mempermainkan undang-undang, dunia ini permainan. Persoalannya kita bisa kembali ke jalan yang benar atau tidak. Dunia hanya sekedar sebuah permainan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.